Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, kita berjumpa lagi di video pembelajaran Pak Dika. Nah, sesuai dengan apa yang telah Pak Dika janjikan kemarin, hari ini kita akan mencoba untuk bereksperimen ya. Nah, seperti yang telah kita pelajari sebelumnya, ada 3 macam benda yang telah kita pelajari, yaitu yang pertama benda padat, yang kedua yaitu benda cair, dan yang ketiga adalah gas. Nah, tahukah kalian bahwa ketiga benda ini ternyata bisa berubah wujud atau berubah bentuk ya, dengan sendirinya atau bahkan juga bisa dibantu oleh manusia. Oke, perubahan apa saja yang akan kita pelajari? Nah, simak videonya berikut ini. Nah, perubahan wujud yang pertama yaitu membeku ya. Oke. Membeku adalah perubahan wujud dari benda cair ke benda padat. Nah, sekarang Pak Dika sudah memiliki satu wadah yang berisi air. Oke. Nah, sekarang kita akan masukkan ke dalam lemari es atau kulkas ya. Dan kita tunggu beberapa saat agar dia bisa membeku. Oke, setelah beberapa saat kita masukkan ke dalam lemari es atau freezer ya, bisa dilihat perubahannya ya. Nah, ini bukan benda cair lagi ya, tapi benda padat. Nah, dia sudah mulai membeku ya. Sudah mulai membeku meskipun belum seutuhnya ya, karena di dalam itu masih ada air yang belum membeku. Nah, tapi sebagian besar airnya sudah mulai membeku. Nah, oke. Perubahan wujud benda yang ini ya diawali dari benda cair ke benda padat ya, disebut dengan membeku. Nah, perubahan wujud yang kedua yaitu mencair ya. Nah, bisa kalian lihat ya, Pak Dika di sini sudah memiliki sebuah lilin ya, sebuah lilin yang nantinya akan kita cairkan ya. Lilin adalah benda padat ya. Lilin adalah benda padat. Nah, dia bisa mencair. Bagaimana caranya agar dia bisa mencair? Yaitu dengan cara dipanaskan. Oke, sekarang kita buktikan ya. Kita beri sedikit api di atasnya agar dia bisa mencair. Nah, oke, bisa kalian lihat ya. Lilinnya sekarang sudah menyala ya. Di atas di sini terdapat apinya. Oke, sebentar, kita pindah posisi kameranya agar bisa lebih jelas. Oke, bisa kalian lihat ya. Nah, di situ ya, bisa kalian lihat. Nah, ini ada bagian yang meleleh ya, ada bagian yang mencair ya, ada bagian yang mencair. Oke. Nah, ini ketika Pak Dika miringkan seperti ini, nah ada sesuatu yang tumpah ya. Nah, itu bukti bahwa lilinnya sudah mulai mencair ya, dia meleleh atau mencair ya. Nah, itu mengapa dia bisa mencair? Karena adanya suhu ya, ada suhu panas yang akhirnya membuat si benda padat ini ya, yang kita namakan lilin, akhirnya dia bisa mencair ya. Lalu contoh lainnya seperti apa? Seperti es batu ya. Ketika es batu itu kalian letakkan di luar lemari es, di luar freezer, maka dia akan mencair. Karena jika di dalam freezer itu suhunya lebih rendah atau dingin, ketika dia dikeluarkan maka suhunya akan lebih hangat atau lebih panas, dan akhirnya dia akan meleleh atau mencair. Nah, sekali lagi, mencair adalah perubahan dari benda padat ke benda cair, atau dari benda padat menjadi benda cair. Oke. Oke, perubahan wujud yang ketiga yaitu menguap. Menguap terjadi karena
benda cair berubah menjadi gas. Salah satu yang bisa kita praktikkan yaitu memasak air ya selama beberapa menit, lalu kita lihat perubahannya, apakah air tersebut volumenya tetap atau berkurang. Jika berkurang berarti air tersebut telah benar-benar menguap. Oke, sekarang kalian lihat di situ ada air ya. Nah, sekarang kita tandai. Sekarang kita beri tanda agar nanti setelah dimasak kita tahu perbedaannya. Oke, kita beri tanda menggunakan spidol. Oke, kira-kira segitu ya. Jadi sesuai dengan volume airnya. Nah, volume airnya segini. Nah, nanti kita akan masak, apakah nanti tetap sama atau dia volumenya akan berkurang ya. Nah, sekarang kita coba tuangkan airnya ke dalam teflon ya, atau wajan. Oke ya, masih sama. Kita tuangkan, lalu kita masak. Kita tunggu kira-kira 1-2 menit. Oke, bisa kalian lihat ya, airnya sudah mendidih. Kita sudah matikan, keluar asap dari teflonnya atau dari airnya. Nah, sekarang kita buktikan, kita tuangkan kembali ke gelas kaca tadi, apakah volumenya sama atau berbeda. Kalau berbeda, maka peristiwa penguapan atau perubahan wujud yang disebut dengan menguap dari cair menjadi gas telah benar-benar terjadi atau terbukti. Oke, perhatikan, sekarang akan Pak Dika tuangkan kembali ke dalam gelas. Lihat baik-baik apa yang terjadi. Oke ya, ini hanya sedikit air ternyata yang tumpah ya, hanya sedikit. Nah, ini bisa kalian lihat ya, tidak banyak. Tetapi ya, air yang tumpah itu ternyata tidak sebanyak ini. Nah, ya kan, ini tadi volume awalnya dari pertama tadi sebelum kita masak ya. Nah, sekarang setelah kita masak ya, setelah kita panaskan, ternyata berkurang ya, bukan karena tumpah ya. Kalaupun tumpah hanya sedikit tadi ya, hanya sedikit ya, tidak terlalu banyak. Nah, berarti ini ya sudah menunjukkan bahwasannya airnya telah menguap. Lalu kemana lari dari airnya? Airnya telah menjadi uap air, menjadi gas ya, dia melayang ke udara. Nah, karena dipanaskan, sama seperti peristiwa evaporasi yang terjadi di laut atau di sungai atau di tempat manapun yang terdapat genangan air dan terdapat sinar matahari, airnya akan menguap. Nah, peristiwa ini disebut dengan menguap, perubahan dari benda cair menjadi apa? Benda gas. Oke, terima kasih setelah menyimak video pembelajaran dari Pak Dika. Semoga videonya bisa bermanfaat. Pak Dika akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Tetap semangat dan jaga kesehatan. Bye bye.